Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani, NIM saya 19104166867. Saya dari kelas A1 pagi, manajemen di Fakultas Ekonomi di Universitas Pancabakti, Pontianak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS, yaitu ujian tengah semester di mata kuliah perilaku konsumen. Dosen saya bernama Pak Adi Mursalin, sarjana ekonomi, master manajemen. Di sini ada 14 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Pengertian perilaku konsumen menurut Kotler dan Kerr, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Kepribadian konsumen. Peneliti mengembangkan instrumen pengukuran untuk mengukur tingkat inovasi konsumen. Dogmatisme konsumen adalah sifat kepribadian mengukur tingkat kelakuan versus terbuka yang ditunjukkan individu terhadap hal-hal yang belum dikenal dengan baik, terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Kepribadian memiliki keunikan atau kekhasan yang berbeda antara individu satu dengan yang lain. Karakteristik kepribadian. Usia dan tahap siklus hidup orang memberi barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Orang memberi barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya, selera orang terhadap pakaian, perabot, dan rekreasi, dan juga hubungan dengan usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah usia dan genre orang dalam rumah tangga pada suatu saat. Bekerja dari lingkungan ekonomi. Bekerja seseorang juga mempengaruhi pola konsumsi. Bekerja seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Perusahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya pada kelompok pekerja tertentu. Kepribadian dan konsep diri. Masing-masing orang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda yang mengaruhi perilaku pembelian. Yang dimaksud kepribadian adalah ciri bawaan psikologis manusia, human physiological traits yang khas yang menghasilkan tanggapan yang relatif, konsisten, dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian biasa digambarkan dengan menggunakan ciri bawaan seperti kepercayaan diri dan kemampuan beradaptasi. Gaya hidup dan nilai. Orang-orang yang berasal dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dengan memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan dari seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Para pemasar mencari hubungan antara produk mereka dan kelompok gaya hidup. Para pemasar selalu menyingkapkan tren baru dalam gaya hidup konsumen. Sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau informan pada persepsi konsumen yang Anda ketahui. Teori tentang keterlibatan konsumen dan persepsi konsumen. Teori keterlibatan konsumen menyatakan bahwa ada pemberian yang memiliki keterlibatan yang rendah dan tinggi. Terdapat beberapa faktor tahapan keterlibatan konsumen dalam melakukan pembelian, termasuk pengetahuan akan produk, informasi internal maupun eksternal, aspek psikologi, budaya, gaya hidup, juga dengan sistem. Menurut Conger dan Carroll, persepsi konsumen adalah proses di mana kita memiliki mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Dengan adanya itu, semua persepsi akan timbul. Persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya.
Yang ketiga yaitu coba saudara jelaskan dan contoh high informant dan low informant konsumen dalam membeli suatu produk. Contoh persepsi saya yaitu ketika saya membeli suatu produk yaitu seperti sepatu, kemudian saya mencari informasi di internet pada suatu aplikasi yaitu aplikasi Shopee. Saya ingin mencari produk dengan kualitas terbaik dan bagus dan juga saya membandingkan harga produk setelah mendapatkan informasi dengan kualitas dan harga yang cukup. Saya memutuskan untuk membelinya dan setelah barang sampai, persepsi saya terhadap sepatunya yaitu sepatunya bagus, bahannya lembut dan dengan kualitas yang bagus. Sepatu itu termasuk dalam high informant. Selain sepatu, barang yang ada di rumah saya seperti gula, kopi, bawang, garam, minyak, dan sebagainya itu termasuk dalam low informant. Persepsi saya saat melihat produk di iklan, yaitu iklan sampo Head & Shoulders yang ada di YouTube dan di TV, di mana iklan tersebut memperlihatkan seseorang yang capek karena rambutnya berketombe dan beralih ke sampo Head & Shoulders yang di mana Head & Shoulders bisa mengatasi ketombe kering, ketombe basah menjadi hilang dan kelar, yang diiklankan oleh Joe Taslim di iklan sampo Head & Shoulders. Iklan sampo Head & Shoulders ini termasuk dalam high informant. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Contohnya, gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup pada prinsipnya adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Yang pertama adalah rasa gengsi yang tinggi. Sifat yang satu ini memang kerap kali menjadi suatu pendorong bagi seseorang untuk bersifat konsumtif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, agar mereka terlihat mampu di mata orang lain, terutama dari segi finansi. Yang kedua adalah selalu ikut tren. Kadang bagi sebagian orang, selalu mengikuti perkembangan tren sekitar tertentu merupakan hal yang positif. Tetapi apabila kamu mengikuti tren dengan berlebihan, maka tentu ini akan menjadi hal yang negatif. Yang ketiga adalah hidup bermewahan. Ciri ini juga tidak akan terlewat apabila kita melihat orang yang memiliki gaya hidup konsumtif, karena ini adalah salah satu kebiasaan yang lumrah yang biasa kita temui, yaitu kebiasaan seseorang yang konsumtif dapat diakibatkan dengan adanya keinginan untuk hidup lebih mewah dengan banyak barang dan fasilitas yang dimiliki. Yang keempat adalah suka dikagumi orang lain. Ini juga salah satu ciri orang yang menyukai gaya hidup yang konsumtif, yaitu sikap dikagumi oleh orang lain saat dia melakukan gaya hidup yang konsumtif dan ada orang yang memuji dia, maka perasaannya langsung senang. Pilih-pilih dalam bersosialisasi. Beberapa dari mereka yang memiliki gaya hidup konsumtif juga biasanya memilih dengan siapa mereka bersosialisasi. Anggapan yang jika mereka bersosialisasi dengan orang yang tidak memiliki gaya hidup konsumtif, maka komunikasi yang dilakukan tidak akan sampai. Contohnya seperti membeli tas. Ada yang ingin membeli tas branded, ada juga yang hanya ingin membeli sesuai kebutuhan. Contohnya mobil, ada yang ingin membeli mobil yang mewah dan dengan harga yang mahal, dan ada juga yang membeli mobil dengan kualitas bagus dan sesuai kebutuhan yang diinginkan. Pertanyaan yang keenam, coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ini merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaan,
sukanya atau ketidaksukanya terhadap suatu objek. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pemberian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Contohnya seperti seseorang yang ingin mencari dan menemukan informasi suatu produk yang ingin dibeli dan konsumen ingin membeli produk. Konsumen akan menunjukkan ekspresi muka apakah dia menyukai atau tidaknya, dan konsumen akan mengeluarkan simpati dan kepercayaan terhadap produk yang akan dibeli. Pertanyaan ketujuh, coba saudara tonton 3 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Yang pertama yaitu ada iklan spread. Kepercayaan terhadap iklan spread, di mana iklan tersebut mengatakan dengan mencampur sedikit es batu, asam lemon, dan keruhung, bisa seenak dan senyegerin segelas spread. Boleh aja dicoba. Nyatanya susah. Ini sudah menimbulkan kepercayaan akan iklan tersebut karena tidak mungkin mereka bisa membuat minuman seperti Sprite. Ekspresi saat melihat dan menyaksikan iklan Sprite membuat saya ingin membeli Sprite karena terlihat nyegerin. Perilaku konsumen, dan saya mencari informasi di mana saya bisa mendapatkan Sprite, yaitu saya mencari lokasi di mana tempat jual, yaitu seperti di minimarket, di warung-warung. Iklan yang kedua yaitu iklan Yakult. Kepercayaan terhadap iklan Yakult yang dimana iklan tersebut menyatakan semua kelihatan baik, tapi awas, usus belum tentu baik karena lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Dengan ini saya memberikan kepercayaan kepada produk Yakult karena dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat. Ekspresi saat melihat dan menyaksikan iklan Yakult membuat saya ingin membeli Yakult karena minum Yakult tiap hari dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat. Dan saya mencari tahu informasi di mana bisa membeli dan mendapatkan Yakult karena Yakult minuman sehat untuk usus. Dan iklannya mengatakan, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Yang ketiga yaitu iklan rinso cair. Kepercayaan terhadap iklan rinso cair yang dimana iklan tersebut mengatakan santai-santai pakai rinso cair, rinso lebih bersih, lebih wangi, gak apek, walau jemur saat hujan dan 2 kali lebih banyak busa. Gak apek walau dijemur saat hujan. Di sini saya menjadi seseorang yang sedang membutuhkan produk yang bagus saat mencuci baju, saat cuaca hujan maupun terang. Ekspresi dan tanggapan saya akan produk rinso semakin yakin dan ingin mencoba produk rinso. Sebelum saya membeli, saya mencari tahu di mana produk tersebut dijual dan bila sudah tahu, saya pergi membeli dan saya mencoba produk tersebut. Yaitu ada 3 iklan yang masuk ke dalam kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen, yaitu yang saya rasakan ketika saya melihat iklan-iklan tersebut. Yang ke-8, coba Anda tunjukkan 1 iklan ke 3 orang teman Anda di tempat Anda tinggal setelah mereka menonton iklan tersebut. Tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut dan apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli atau jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu, Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Di sini saya sudah bertanya kepada 3 orang, yaitu tentang iklan Yakult. Saya bertanya apa persepsi mereka. Yang pertama yaitu teman saya yaitu Yuli, yang dimana saya bertanya
Apa pendapatmu tentang minuman Yakult yang ada di iklan TV? Dan dia berkata, minuman Yakult itu sangat bagus dan biasa dia juga minum Yakult karena Yakult itu bagus untuk kesehatan. Itu persepsi. Dan saya bertanya kepada dia, apakah dia berminat untuk beli? Dan dia berkata, dia ingin membeli produk tersebut dan dia sering membeli produk tersebut karena produk tersebut sangat bagus dan rasanya juga enak. Dan saya bertanya kepada teman saya yang satunya lagi, yaitu adalah Meli, di mana di sana dia jarang melihat TV, tetapi saya akan bertanya tentang iklan dan dia menjawab dan berkata persepsi dia tentang minuman Yakult tanpa dia melihat iklan, dia ternyata sudah sering membeli minuman Yakult, yang dimana dia mengetahui karena Yakult itu bagus untuk khusus, dimana persepsi dia mengatakan bahwa Yakult sangat bagus untuk kesehatannya, dan dia sering meminum Yakult, dan satu hari dia bisa meminum sampai 2 botol Yakult, yaitu botol kecil Yakult yang kita ketahui bahwa salah satu pak Yakult yaitu isinya 5, dan dia selalu meminumnya 1-2 botol kecil. Dan saya bertanya kepada dia, apakah kamu mempunyai minat untuk membeli? Dan dia menjawab kepada saya berkata seperti begini, saya sudah mempunyai niat membeli dan saya sering membeli minuman Yakult dan saya sering mengkonsumsi Yakult. Oke, itu pendapat dia. Dan teman saya yang terakhir yaitu adalah Kevin. Saya bertanya kepada dia, apa persepsi kamu tentang iklan Yakult ini? Dan dia berkata seperti ini, saya tidak terlalu memahami iklan Yakult ini, tetapi saya pernah melihat dan menonton iklan Yakult ini, walaupun hanya sepintas, hanya melihat secara tidak jelas. Tetapi di situ dia berkata, saya biasa mengonsumsi Yakult walaupun jarang, tetapi menurut saya Yakult itu rasanya enak, asam-asam, manis katanya. Dan juga katanya, saya pernah menonton iklan, katanya, iklan Yakult ini bagus untuk kesehatan usus. Bagi saya, Yakult ini adalah sejenis seperti minuman yang wajib harus diminum, kata dia. Dan dia suka meminum Yakult. Dan saya bertanya kepada dia, apakah kamu berminat untuk membeli produk ini? Dan dia berkata, saya berminat karena produk ini tidak dilarang untuk dikonsumsi setiap hari dan tidak dilarang untuk diminum setiap hari karena Yakult ini bagus untuk kesehatan. Rangkuman saya tentang pendapat mereka semua yaitu, di sini Yakult adalah salah satu minuman sehat yang dapat menangkal atau menekan pertumbuhan bakteri jahat. Dari kesimpulan yang saya dapatkan, minuman Yakult adalah hal atau produk yang sangat diminati semua orang. Karena dengan iklan yang sangat bagus dan dengan iklan yang sangat bisa kita pelajari, punya pengetahuan di mana tidak semua penyakit itu di luar tubuh, tetapi semua penyakit 100% penyakit di dalam tubuh itu semua berasal dari usus. Yang dimana kita ketahui bakteri-bakteri dari usus itu semua berasal dari usus dan datangnya dari tubuh kita dan melewati usus. Dimana minuman ini kualitasnya bagus dan diwajibkan untuk meminum setiap hari. Dan minuman ini sangat dikenal banyak orang dan sudah diketahui banyak orang, walaupun tanpa menonton iklan, mereka sudah menikmati dan mencoba dan berminat membeli produk ini. Pertanyaan yang ke-9, apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen? Dari semua teori fungsional tentang sikap yang telah dikembangkan, salah satu teori yang paling menarik banyak pemasar adalah teori yang diusulkan Daniel Katz. Dan Katz mengidentifikasi 4 fungsi sikap, yaitu yang pertama adalah fungsi utilitaria, yaitu dalam fungsi
utilitalia, yaitu seseorang menyatakan sikap terhadap suatu objek atau produk, proses, manfaat, reward, atau menghindari resiko atau punishments dari produk. Sikap fungsi mengarah perilaku untuk mendapatkan mengaku positif atau untuk menghindari resiko, manfaat produk bagi konsumen lain yang menyebabkan seseorang menyukai produk tersebut. Yang kedua adalah fungsi mempertahankan ego. Sikap fungsi untuk melindungi seseorang citra diri atau self-image dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Sikap akan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih baik untuk meningkatkan citra diri dan mengatasi ancaman. Yang ketiga adalah fungsi refleksi nilai. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai gaya hidup dan identifikasi seseorang dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seseorang. Yang keempat adalah fungsi pengetahuan. Keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang paling penting. Pada fungsi ini, konsumen selalu ingin mengetahui bahwa hal yang merupakan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu mengetahui suatu produk terlebih dahulu sebelum menyukai dan membelinya. Pengetahuan yang lebih baik mengenai suatu produk seringkali mendorong seseorang untuk menyukai produk tersebut. Oleh karena itu, sikap positif terhadap suatu produk mencerminkan pengetahuan konsumen terhadap produk tersebut. Pertanyaan angka 10. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen? Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan memengaruhi keputusan pembeli. Jenis pengetahuan versi Ujang Sumarwan, yaitu ahli psikologi kognitif. Yang satu adalah pengetahuan deklaratif, adalah fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang atau tempe terbuat dari kedelai. Yang kedua adalah pengetahuan produser, adalah pengetahuan mengenai bagaimana fakta-fakta ini digunakan cara membuat tempe, itu syaratnya. Yang B adalah mower dan minor. Satu, pengetahuan objektif adalah informasi yang benar-benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori jangka panjang konsumen. Yang kedua adalah pengetahuan subjektif, adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang dia ketahui tentang kelas produk. Yang ketiga adalah informasi mengenai pengetahuan buying. Yang C yaitu anger dan Barrett's Will dan Minialdit, yaitu pertama adalah pengetahuan produk, yang kedua adalah pengetahuan pembelian, yang ketiga adalah pengetahuan pemakaian. Yang ke-11 adalah coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan hide informant dan membelinya dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan hide informant. Barang yang salah satu yang saya tadi beritahukan yaitu seperti sepatu, barang yang ada di rumah saya. Kenapa bisa masuk ke dalam hide informant? Karena hide informant adalah produk yang kualitasnya tinggi, yang dimana hide informant, kenapa sepatu masuk dalam hide informant? Seperti sepatu, mobil, motor, kipas angin, kulkas itu masuk dalam hide informant. Karena hide informant itu kita mengetahui harga, masuk ke physical money, dalam harga kita bisa mengetahui dan kualitas. Dan kita bisa mengetahui jangka pakai mereka. Kita bisa mengetahui jangka waktu penggunaan, contohnya kan mobil. Mobil biasa menjaga waktu sampai bertahun-tahun dan bisa kita jual ulang dan bisa kita beli baru, di mana kualitas harga dari suatu mobil biasa turun naik. Itu masuk ke dalam hide informant. Seperti kipas angin penggunaannya berjangka waktu lumayan lama. Bisa bertahan sampai 3 tahun, bisa juga tahan sampai 5 tahun lamanya. Tetapi harga kipas angin yang lama dan baru akan
berbeda karena harga kipas angin yang sudah kita beli itu akan turun. Sedangkan harga kipas angin yang baru itu akan menaik karena harga dan kualitasnya sudah berbeda. Seperti sepatu, harga kualitas sepatu yang awalnya kita beli itu kualitasnya bagus. Saat kita menggunakan berjangka waktu lamanya seperti 1 tahun, itu kualitas dan sepatunya sudah berubah. Dan di mana harga sepatu itu juga sudah turun, tetapi dengan produk baru harga itu semakin naik. Oke. Dan seperti yang kita tadi katakan, seperti motor juga itu adalah di dalam rumah saya ada, di mana motor itu berjangka waktu lumayan lama. Seperti harga turun naik ya, di mana motor bila kita beli baru harganya akan mencapai puluhan, di mana kita sudah menggunakannya bertahun-tahun, kita akan menjualnya dengan harga yang sangat turun. Karena penggunaannya sudah melewati jangka waktu yang ditetapkan. Itu masuk ke dalam high information produk, yaitu produk yang bisa kita beli, yang bisa kita jual, dan bisa kita tentukan harga turun naiknya sesuai dengan jangka waktu yang digunakan. Pertanyaan yang ke-12. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenai kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai Igen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dengan membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini. Perkembangan generasi Z yaitu ada perkembangan teknologi tidak hanya melahirkan generasi digital era milenial, tetapi juga dengan generasi Z atau generasi Gen Z atau yang lahir era teknologi sudah berkembang pesat. Gen Z dinilai calon konsumen potensial karena merupakan generasi yang aktif menggunakan teknologi. Generasi ini begitu mudah dan banyak mengakses informasi dan membagikannya dengan gampangnya. Sebuah studi menunjukkan bahwa 52% konsumen dari generasi Z akan menjadi konsumen yang setia pada sebuah brand seiring dengan meningkatnya kualitas produk. Bagi Anda, pelaku bisnis yang belum memiliki generasi Z sebagai calon konsumen, bisa mulai memikirkannya dari sekarang. Sebelum Anda bisa meraih perhatian konsumen dari generasi ini, perlu memperhatikan apabila media sosial mereka memanfaatkan media dan selera belanja dari sudut pandang mereka tak sulit. Biar bisnis Anda makin diminati generasi Z, sebaiknya terapkan trik-trik mudah dan mendapatkan tempat di hati para generasi termuda di era milenium, yaitu masuk dalam generasi anak muda yang berbasis teknologi yang modern. Penjelasan nomor 11. Keterlibatan produk terdiri dari dua macam, yaitu high information dan low information. Pada high information, konsumen akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, memahami, dan mengelaborasi informasi tentang pembelian. Sedangkan pada low information, konsumen mempunyai motivasi yang lebih rendah. Adapun contoh produk high information adalah pembelian rumah dan pembelian telepon cerdas. Sedangkan contoh produk low information adalah pemberian garam, meja, dan pemberian air minum dalam kemasan. Pertanyaan yang ke-13. Nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan memengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan memengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumennya. Nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya nilai fisik, namun nilai intangible seperti pengetahuan. Terlebih orang-orang menyadari akan skill advancement pasca krisis, di mana persaingan
kerja antara akan semakin ketat. Nomor 14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Tugas-tugas yang saya kerjakan sebelum UTS yaitu ada 2 tugas, yaitu membuat video record tentang meringkas perilaku konsumen, dan video kedua yaitu tentang persepsi high informant dan low informant. Sekian dari saya. Terima kasih.